Siapa sih yang tidak kenal Prabu Siliwangi, raja legendaris tanah Pasundan yang namanya begitu menggema dalam sejarah Nusantara? Tapi pernahkah Anda bertanya-tanya dari mana sebenarnya asal-usul beliau? Bagaimana silsilah keluarganya hingga ia bisa menjadi raja yang begitu agung? Tenang, hari ini kita akan menelusuri jejak silsilah Prabu Siliwangi secara lengkap dan runtut berdasarkan naskah-naskah Sunda kuno. Siap-siap, karena perjalanan ini akan membawa kita jauh ke masa lalu, mengungkap hubungan tak terduga antara karijen-karijen besar di tanah Jawa. Mari kita mulai. Untuk memahami silsilah Prabu Siliwangi, kita harus menarik garis waktu sangat jauh ke belakang, bahkan baru badibat sebelum beliau lahir. Titik awalnya ada pada seorang tokoh besar bernama Prabu Retikandayun. Beliau adalah pendiri kerajaan Galuh pada abad ke-7. Ingat nama ini karena dari sinilah semua bermula. Prabu Retikandayun memiliki seorang putra yang kelak menggantikannya bernama Prabu Mandiminyak. Ia melanjutkan tahta ayahnya sebagai Raja Galuh. Dari Prabu Mandiminyak lahirlah seorang pangeran bernama Bratasena yang kemudian dikenal sebagai Prabu Sena. Nah, di masa Prabu Sena inilah terjadi sebuah peristiwa penting. Prabu Sena, yang merupakan Raja Galuh yang sah, harus mengalami nasib tragis. Ia dikudeta atau digulingkan dari tahtanya. Akibat perebutan kekuasaan ini, putra Prabu Sena yang bernama Sanjaya terpaksa menyingkir ke Jawa Tengah. Di sana, Sanjaya tidak tinggal diam. Ia tumbuh menjadi sosok yang luar biasa dan berhasil mendirikan sebuah kerajaan baru yang sangat besar, yaitu Kerajaan Mataram kuno, sekaligus menjadi pendiri dinasti Sanjaya. Fakta ini sangat menarik, bukan? Ini membuktikan bahwa kerajaan Sunda Gelu dan kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah sebenarnya memiliki ikatan darah yang sangat erat melalui sosok Sanjaya. Jadi, sebelum ada persaingan, ada persaudaraan. Setelah memahami garis leluhur awal, sekarang kita akan melompat beberapa generasi ke depan, menuju jalur yang langsung mengarah pada kelahiran Prabu Siliwangi. Garis keturunan ini dimulai dari seorang raja Sunda yang gagah berani, yaitu Prabu Linggabuana. Namanya mungkin terdengar familiar bagi Anda yang pernah mendengar kisah Perang Bubat. Linggabuana adalah raja yang gugur secara heroik dalam tragedi Perang Bubat pada tahun ke-1357. Beliau memimpin rombongan kerajaan Sunda ke Majapahit untuk mengantarkan putrinya. Namun berakhir dengan pertempuran yang tidak seimbang. Bersama sang ayah, turut serta putrinya yang cantik jelita, Dyah Pitaloka Citra Resmi. Dyah Pitaloka, yang seharusnya menjadi mempelai Raja Majapahit, memilih untuk membela kehormatan kerajaannya hingga titik darah penghabisan. Ia gugur dalam Perang Bubat dan tindakannya ini menjadikannya simbol kehormatan dan harga diri bagi masyarakat Sunda hingga hari ini. Kisah mereka adalah lambang keberanian dan pengorbanan. Namun, di tengah duka yang mendalam, ada secercah harapan yang tersisa. Prabu Linggabuana memiliki seorang putra yang selamat dari tragedi tersebut. Namanya adalah Niskala Wastu Kancana. Niskala Wastu Kancana, putra Prabu Linggabuana yang berhasil selamat, tumbuh menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Ia memerintah kerajaan Galuh dengan damai dan penuh kearifan selama bertahun-tahun. Masa pemerintahannya dikenal sebagai periode yang tenang dan sejahtera. Dari Niskala Wastu Kancana, lahirlah seorang putra bernama Prabu Dewa Niskala. Prabu Dewa Niskala kemudian mewarisi takhta ayahnya dan menjadi Raja Sunda. Di sisi lain, dari garis keturunan yang berbeda, namun
masih dalam lingkup keluarga besar kerajaan. Ada seorang penguasa bernama Prabu Susuk Tunggal. Nah, disinilah titik penyatuan kembali terjadi. Prabu Dewa Niskala dan Prabu Susuk Tunggal sepakat untuk mengakhiri perpecahan yang sudah lama terjadi antara kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Mereka adalah dua penguasa yang visioner. Penyatuan ini dilakukan melalui sebuah pernikahan politik yang sangat strategis. Prabu Susuk Tunggal menikahkan putrinya, Kentring Manik Mayang Sunda, dengan putra dari Prabu Dewa Niskala. Dan siapakah putra dari Prabu Dewa Niskala itu? Dialah Jaya Dewata. Jaya Dewata adalah hasil dari persatuan dua kekuatan besar ini. Setelah menikahi Kentring Manik Mayang Sunda, ia mewarisi tahta dari kedua kerajaan. Ia menyatukan kembali Sunda dan Galuh di bawah satu panji, mendirikan ibu kota baru di Pakuan Pajajaran. Jaya Dewata inilah yang kemudian dikenal oleh sejarah dengan gelar Sri Baduga Maharaja, atau yang lebih kita kenal dengan nama agungnya Prabu Siliwangi. Jadi, Prabu Siliwangi adalah puncak dari silsilah panjang yang penuh dengan drama, tragedi, kebijaksanaan, dan penyatuan. Ia adalah cicit dari pahlawan Perang Bubat, Niskala Wastu Kancana, dan merupakan tokoh yang berhasil mempersatukan kembali tanah Pasundan. Jadi, mari kita rangkum perjalanan silsilah ini. Semuanya berawal dari Prabu Wereti Kandayun di Kerajaan Galuh. Garis keturunannya sempat terpecah, di mana salah satu cabangnya, yaitu Sanjaya, mendirikan kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Di Sisi lain, garis utama di tanah Pasundan terus berlanjut hingga Prabu Linggabuana yang gugur di Bubat. Putranya, Niskala Wastu Kancana, melanjutkan takhta dengan bijaksana. Kemudian, cucunya, Prabu Dewa Niskala, berbesanan dengan Prabu Susuk Tunggal untuk menyatukan kembali kerajaan. Dari penyatuan inilah lahir Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, raja terbesar kerajaan Sunda Galuh yang membawa kerajaannya ke puncak kejayaan. Luar biasa bukan? Silsilah Prabu Siliwangi bukan hanya sekadar daftar nama, tetapi sebuah epik yang menceritakan tentang perpecahan, pengorbanan, kebijaksanaan, dan rekonsiliasi. Ini menunjukkan betapa kompleks dan kayanya sejarah nenek moyang kita. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dari tragedi sekalipun bisa lahir seorang pemimpin besar yang mampu menyatukan bangsanya. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang asal-usul Prabu Siliwangi. Sejarah adalah cermin. Dan dengan mempelajarinya, kita bisa lebih memahami jati diri kita sebagai sebuah bangsa. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.